Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia dengan NIM 190101070659 akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada zaman klasik, yaitu dalam mata kuliah pengantar studi Islam dan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Rida Nisa MPDI. Zaman klasik dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada zaman ini ada dua fase. Yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan yang kedua fase disintegrasi. Dan pada zaman klasik ini dikenal sebagai zaman keemasan pada dunia Islam. Karena pada zaman ini ada dua kekuasaan yang berkuasa, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, kekuasaan Islam meluas. Tidak hanya itu, kemajuan di bidang ekonomi, politik, militer, sosial, dan arsitektur juga turut mendorong kejayaan Islam pada masa ini. Dan yang kedua, pada masa Daulah Abbasiyah, kemajuan Islam ditandai dengan perkembangan yang pesat pada ilmu pengetahuan. Selain itu juga terdapat kemajuan pada bidang ekonomi, politik, sosial, arsitektur, dan juga militer. Karena pada abad ke-7 ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar, terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Kolese Kristen Nestorian di Dundeshafur, pusat belajar yang paling penting, melahirkan dokter-dokter istana Harun al-Rashid dan penggantinya sepanjang sekitar 100 tahun. Akibat kontak semacam ini, para khalifah dan para pemimpin kaum muslim lainnya menyadari apa yang harus dipelajari dari ilmu pengetahuan Yunani. Mereka mengagendakan agar menerjemahkan sejumlah buku penting dapat diterjemahkan. Beberapa terjemahan sudah mulai dikerjakan pada abad ke-8. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat, yaitu dengan adanya berbagai tokoh-tokoh muslim. Yang pertama dari ilmu kedokteran, ada Al-Razi yang karyanya yaitu Al-Hawi, sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Dan yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna, yaitu bapak kedokteran yang biasa disebut Father of Doctors, yang karyanya yaitu Al-Qanon fi al-Tibb atau The Canon of Medicine, yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Selain kedokteran, ini juga menguasai fisika, matematika, astronomi, sejarah, dan filsafat. Dan yang ketiga Al-Zahrawi atau Al-Bukasis, yang biasa disebut bapak ilmu bedah kedokteran dalam bukunya yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza an At-Ta'lif atau The Method of Medicine. Dan yang kedua ada matematika, yaitu Al-Khawarizmi, penemu algoritma dan aljabar, dalam karyanya Al-Jabr wa Al-Muqabilah tentang tabel trigonometri. Selain itu beliau ahli astronomi dan geografi. Salah satu karyanya berhasil memetakan pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet yang dia tulis dalam kitab Jiz al-Sindi, perhitungan astronomi Pakistan dan India. Dan yang ketiga adalah dari ilmu geografi, yaitu Al-Idris, ahli geografi yang telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 ons dan membuat 70 peta pada zamannya. Dan yang keempat yaitu ilmu kimia, ada Zabir bin Hayyan, yaitu ahli kimia, dalam bukunya Al-Hikmah Al-Falsafiyah atau Summa Perfectionis memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya serta menunjukkan zat dan bejana-bejana kimianya. Dan yang kelima ada filsafat, yaitu tokohnya ada Al-Kindi, filosof Islam yang satu-satunya berasal dari Arab atau filsuf Arab, penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Hikmah. Karya-karyanya yaitu di bidang filsafat, logika, ilmu jiwa, kedokteran, astronomi, matematika, musik, dan politik. Dan yang kedua yaitu Ibnu Rushd atau Averroes, yaitu ilmuwan fikih, kalam, sastra Arab, kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Rushd yaitu kitab Hidayat al-Mujtahid atau kitab yang membahas tentang ilmu fikih, Kuliah fil At-Tibb, buku tentang kedokteran yang dijadikan sebagai pegangan mahasiswa kedokteran di Eropa, Fasl al-Maghrib fi Ma'bain al-Hikmat wa Asy-Syariat,
ilmuwan muslim terakhir yang dengan gigih memperjuangkan nilai-nilai logika dan metode sains. Menurut Ibnu Rushd, Islam dan filsafat tidak bertentangan. Bahkan ia juga mengajak orang-orang Islam untuk mempelajari ilmu filsafat. Tokoh-tokoh muslim lainnya yaitu ada Al-Ghazali, yaitu ulama besar yang mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Ihya Ulumuddin yang membahas mengenai masalah-masalah ilmu akidah, akhlak, ibadah, dan tasawuf sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Dan kemudian buku Tahaffu Al-Falasifa atau tidak konsistennya para filosof adalah buku Al-Ghazali yang membahas mengenai ilmu filsafat. Yang kedua ada Al-Farabi, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang beliau tekuni yaitu ilmu logika, ilmu alam, metafisika, musik, astronomi, teologi, dan kemiliteran. Karya ilmiah Al-Farabi yang terkenal adalah Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wal Fadilah, pemikiran mengenai penduduk negara utama. Dan selanjutnya itu Ibnu Al-Haytham. Haytham meninggalkan hampir 200 karya tulis, antara lain tulisannya yaitu Maqalah fi Istikhraj Sam Al-Qiblah tentang teorema kota, Maqalah fi Hayat Al-Alam, astronomi, kitab fi Al-Minasid Kamus Optika, fi Al-Maraya Al-Muhriqah bi Al-Dawair tentang cermin yang dapat membakar, Maqalah fi Dawl Al-Qamar yaitu membahas cahaya dan gerak-gerik langit, fi Surah Al-Kusuf mengenai penggunaan kamera obskura atau kamar gelap pada pengamatan gerhana matahari, dan Zawahir Al-Hasak tentang gejala senja. Selanjutnya tokoh-tokoh muslim yang lainnya yaitu ada Ibnu Khaldun, yaitu peletak batu pertama alias pelopor dan sekaligus bapak ilmu sosiologi dan sejarah sains, dan ia lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimahnya atau di barat sana dikenal dengan Prolegomena. Dan yang kedua ada Al-Battani, yaitu ahli astronomi, penemu bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dan yang terakhir ada Ibnu Miskawayh, yaitu mempelajari filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Namun ia lebih memberi tekanan kepada kajian filsafat, terutama filsafat etika. Ia merumuskan langkah bagaimana membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara membangun jiwa, yaitu dalam karyanya Tahdhib Al-Akhlaq, yaitu pembinaan akhlak. Selain itu juga ada Jawi dan Khairat atau hikmah yang tak lekang waktu, dan Tartib As-Sa'adah atau kaidah kebahagiaan. Selain itu masih ada juga dari ilmu tafsir yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman. Dan ada juga dari ilmu fikih yaitu ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Dan selanjutnya ada dari astronomi yaitu Al-Farazi, Al-Ghatani, Abdul Wafa, dan Al-Farghani. Dan juga dari ilmu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dan juga ada cendekiawan muslim yang pertama Al-Mawardi, yaitu ilmuwan pencetus politik Islam terkenal sebagai penelaah mazhab Syafi'i. Dan yang kedua Imam At-Tabari atau bapak sejarah Islam modern. Yang ketiga Abu Ubay Al-Bakri, geografi terbesar abad ke-9 atau abad ke-5 Hijriah. Dan yang keempat Ibnu Al-Nafis, penemu peredaran darah jantung. Dan yang kelima Ibnu Bajjah dan ilmu Tufail dalam bidang filsafat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.